Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sore hari ini kita melanjutkan kajian Syarah Waraqat karya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullahu taala yang mencarai kitab Al-Waraqat karya Imam Al-Haramain. Nafa'anallahu bihima wa bi'ulumihima fid dharain, amin. Qal wal ilmu ad-daruri ma la yaqa'u an nadharin wastidlal. Ini pertemuan ke-7 pada kajian kali ini. Beliau mengatakan, Imam Al-Haramain mengatakan, wal ilmu ad-daruri ma la yaqa'u an nadharin wastidlal. Ilmu daruri adalah ilmu yang terjadi tanpa berpikir atau berargumentasi. Jadi di sini beliau ingin mengetengahkan definisi dari ilmu daruri, dan kemudian nanti ada yang disebut sebagai ilmu daruri atau ilmu kasbi atau ilmu muktasab. Relevansinya apa? Relevansinya adalah kemarin ketika mendefinisikan ilmu, beliau mendefinisikannya sebagai al-ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi fil waqi'. Kemudian juga membahas lawan dari ilmu, yaitu al-jahlu. Karena relevansi ini mau menjelaskan kaitannya dengan definisi ilmu, maka beliau juga menjelaskan taksim ilm sekaligus definisi antar bagiannya. Jadi itu adalah metodologi para ulama ketika menjelaskan sebuah karya turas, ya, ilmu. Jadi tasawwurutnya terlebih dahulu, yaitu kaitannya dengan definisi. Kemudian setelah definisi itu maka masuk ke pembagian. Karena taksim itu juga termasuk bagian dari tasawur. Kalau kita tahu bahwasanya teori definisi dalam ilmu mantik itu ada dua macam, yaitu at-ta'rif bil haddi, kemudian at-ta'rif bil rasmi. Yang termasuk rasm itu adalah ta'rif bi at-taksim dan ta'rif bil lawazim, ta'rif bil misal, itu semuanya termasuk ta'rif bil rasm. Beda dengan at-ta'rif bil haddi yang dia harus menggunakan jinsun fasl yang qorib, ya. Maka relevansinya itu ketika beliau sudah menjelaskan definisi ilmu dan lawan dari ilmu, yaitu jahal, maka beliau perlu untuk menjelaskan taksim atau klasifikasi ilmu itu sendiri sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Pembagian pertama dari ilmu adalah ilmu yang disebut sebagai ilmu daruri. Ilmu daruri seperti yang saya jelaskan pertemuan sebelumnya, itu seperti kalau kita beli HP, kemudian ada aplikasi bawaan yang tidak perlu kita install lagi, sudah ada bawaan dari HP itu sendiri. Artinya apa? Itu sebagai dasar dari pembangunan ilmu setelahnya. Ya. Andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan apapun, sedikit pun ilmu daruri pada manusia yang lahir, maka dia mustahil dia bisa mendapatkan ilmu apapun, ilmu nadhari, ilmu teoritis apapun. Nah, ilmu daruri ini sebenarnya ini pembahasan di dalam ilmu mantik, dan ini yang membedakan antara ilmuwan barat dengan ulama Islam. Karena kalau di dalam mantik kita mengenal apa yang disebut sebagai al-yakiniyat as-sittah, 6 jenis ilmu yang dianggap di dalam logika itu adalah sebagai sesuatu yang daruri, yang pasti. Di antaranya adalah al-mahsusat. Al-mahsusat itu ilmu yang didapat dari panca indera. Ada juga yang disebut sebagai awaliyat. Ada juga yang disebut sebagai al-mujarrabat, yaitu hasil empirik. Ada juga al-musyahadah. Ada musyahadah itu nanti ada musyahadah zahirah, yaitu yang didapatkan dari panca indera. Ada juga musyahadah batinah, yaitu yang dirasakan di dalam panca indera atau indera di dalam batin. Seperti orang merasa lapar, seperti orang merasa kenyang, itu tidak bisa diperdebatkan. Ketika saya mengatakan saya lapar, ada orang terus mendebat saya nggak percaya kamu lapar. Nggak bisa. Kenapa? Karena yang bisa ngerasain lapar hanya saya, orang lain nggak bisa. Itu yang disebut sebagai ilmu daruri. Dan tidak perlu argumentasi untuk membuktikan bahwasanya seseorang itu bisa mendapatkan ilmu daruri, karena semua orang merasakannya.
Kemudian ada, tapi kaitannya dengan wujdaniyat, yaitu musyahadah batinah tadi, itu memang hujjalin nazir lalil munazir. Maksudnya dia adalah argumentasi bagi orang yang merasakan, bukan orang yang mendebat. Karena itu bukan masuk kategori sesuatu yang diperdebatkan. Ada juga yang disebut sebagai qadaya qiyasatuha ma'aha. Sebuah statement-statement atau statement-statement ilmu, informasi yang dia itu mengandung analogi di dalam dirinya itu sendiri. Tidak perlu kita jelaskan karena itu bisa kita buka di dalam kitab mantik ya, ada al-yaqiniyat asid. Lah, itu penting pembahasannya karena di dalam mantik pun kita kenal bahwasanya seorang mendapatkan ilmu itu adalah pembangunan dari ilmu doruri, kemudian ditambahi dengan ilmu nadhari. Ilmu nadhari selalu dibangun dari ilmu doruri. Ilmu doruri ini dipakai di dalam, kalau di dalam mantik itu ditaruh pada muqaddimah kubro atau premis mayor, kemudian premis minornya adalah apa yang kita saksikan, kemudian baru disimpulkan menjadi konklusi atau natijah. Jadi itu pentingnya mengetahui ilmu doruri, itu pentingnya agar kita bisa mendapatkan ilmu nadhari, membangun ilmu nadhari. Dan ilmu yang benar adalah ilmu yang selalu ketika ditarik ke belakang itu selalu berujung kepada doruri. Ya. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya definisi ilmu doruri adalah ilmu yang didapatkan tanpa melalui argumentasi. Kenapa? Karena kita mempercayai kepastiannya itu memang sudah terekam pada manusia sejak lahir. Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al-Fisal fil Milal wal Nihal itu membuktikan bahwasanya sebenarnya orang lahir itu bisa meyakini atau memiliki ilmu yang sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Bahkan anak kecil. Contoh yang kemarin saya sebutkan bahwasanya ilmu doruri diantaranya yang paling doruri adalah apa yang disebut oleh ulama sebagai ilmu huduri. Ilmu yang hadir bi'ayaniha fi nafsil insan. Dia itu hadir pada dirinya tanpa bisa dia lepaskan karena dia benar-benar hadir selalu menempel pada dirinya. Yaitu apa? Pengetahuan seseorang bahwasanya dirinya ada. Itu ilmu huduri. Itu termasuk ilmu doruri yang levelnya paling tinggi. Kemudian level berikutnya adalah dibangun dari ilmu doruri yang seperti itu. Oke. Contohnya ilmu doruri apa? Kal ilmil waqi' bi ihdal hawasil khamsi, seperti ilmu yang terjadi lewat perantara salah satu panca indera yang zahirah, yang lahir. Karena ada lagi hawas al-batinah, yaitu apa yang kita rasakan di dalam diri kita yang hanya kita rasakan. Ini yakiniyat, yakin, tapi tidak bisa dijadikan argumentasi untuk diperdebatkan di luar orang karena hanya yang merasakan saja yang meyakininya. Seperti saya yakin bahwasanya diri saya lapar, saya yakin bahwasanya diri saya kenyang, saya yakin bahwasanya diri saya itu bohong dan sebagainya. Orang itu tidak akan bisa mendebat kita karena orang tidak memiliki pengetahuan untuk bisa mengetahuinya, hanya diri kita sendiri. Contohnya itu. Panca indera yang 5 yang zahir itu adalah wahyas sam'u wal basaru wal lamsu wasyammu wadzauqu, yaitu pendengaran, penglihatan, peraba, penciuman dan perasa lisan. Semua informasi, ilmu yang kita dapatkan dari jalur itu adalah ilmu yang doruri, yang pasti kebenarannya. Persoalannya adalah apakah ilmu ini, apakah ilmu ini didapatkan oleh panca indera itu sendiri, atau panca indera itu hanya sebagai alat. Nanti yang akan memproses mendapatkan ilmunya itu adalah an-nafsu an-natiqah. Jawabannya adalah panca indera itu hanya alat. Panca indera itu hanya alat. Ilmunya nempelnya di ruh, nempelnya di an-nafsu an-natiqah. Jadi al-mudrik itu adalah an-nafsu an-natiqah. Sedangkan al-hawasul khamsu, panca indera itu hanya alat untuk mendapatkan ilmu itu. Artinya apa? Kalau dia alat, bisa jadi nanti di suatu keadaan tertentu, ya, orang itu tidak menggunakan alat tapi dia bisa mendapatkan ilmu tanpa itu, karena itu sekedar alat. Ketika Allah memberikan istilahnya merusak kebiasaan tertentu dengan khariqul ada, maka orang itu bisa mendapatkan ilmu doruri tanpa menggunakan ihdal hawasil khamsu.
Seperti fenomena-fenomena orang lahir, langsung dia majdub, jadzab dan sebagainya, dia langsung percaya Allah ada. Itu bisa. Oke. Contohnya apa? Saya kembali lagi. Ibnu Hazm itu mengatakan di dalam kitab Al-Fisal fil Milal wal Nihal bahwasanya ilmu daruri itu selalu tersetting bahkan anak kecil. Contohnya apa? Contohnya adalah qadiyah al-kullu a'dhamu minal juz'i. Keseluruhan itu pasti lebih besar dibandingkan sebagian. Apakah anak kecil bisa memahami ini? Bisa. Contohnya apa? Contohnya gini. Ketika anak kecil dijanjikan atau dia meminta saya mau 3 kurma. Oke, terus kemudian 3 kurmanya dikasih, diterima anak kecil itu. Kemudian anak kecil ini kita ambil kurmanya 1, jadi kita kurangi jadi cuma 2. Dia nangis. Pertanyaannya, mengapa anak kecil ini nangis? Karena anak kecil ini tahu bahwasanya 3 itu keseluruhan, ketika dikurangi 1 menjadi 2, sedangkan keinginan dia adalah al-kullu. Makanya anak kecil itu memang nggak bisa mentakbirkan bahwasanya ini beda, yang saya inginkan itu al-kullu. Kok kamu kurangi menjadi al-juz'u? Ini kurang dari apa yang saya inginkan. Maka dia nangis. Dia nggak bisa mentakbirkannya, tapi kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya anak kecil pun bisa memiliki ilmu daruri. Misalnya lagi, contoh, saya kasih contoh misalnya anak kecil dia sedang nonton televisi di depan televisi. Kemudian kita paksa dia pindah untuk ke tempat lokasi yang lain sehingga dia tidak bisa melihat televisi itu. Anak kecil yang dipindah itu dia akan nangis. Mengapa? Karena dia mendapatkan ilmu daruri di otaknya bahwasanya al-jismul wahid la yajtami'u fi makanaini fi waqtin wahid. Satu fisik tidak mungkin dia berada di 2 tempat pada satu waktu. Kenapa dia nangis? Karena dia dipaksa untuk berpindah tempat sehingga dia tidak bisa menonton televisi itu, dan dia yakin bahwasanya ketika dia lokasinya di sini dia nggak bisa dan dia tidak bisa membelah diri sehingga dia bisa berada di sini. Maka al-istima'u berkumpulnya satu jisim pada 2 tempat dalam satu waktu itu mustahil. Anak kecil sudah paham bahwasanya itu mustahil, makanya dia menangis. Dia nggak bisa mentakbirkannya saja. Itu ilmu daruri yang dimiliki oleh anak kecil dan dituliskan oleh Ibnu Hazm. Saya kasih contoh yang lebih update saja, tapi itu disebutkan oleh Ibnu Hazm dan itu diakui oleh orang yang berpikir semuanya. Ya. Fa innahu yahsulu bi mujarradil ihsasi biya, karena ilmu daruri itu bisa terjadi hanya dengan merasakannya. Hanya dengan persentuhan secara fisik saja itu langsung akan mendapatkan ilmu, dan informasi ilmu itu masuknya ke an-nafsu an-natiqah, ke ruh, ke jiwa. Min ghairi nadharin wastidlal, tanpa ada argumentasi atau tanpa berpikir dan berargumentasi. Itu adalah jenis pertama dari ilmu yang disebut sebagai ilmu daruri. Dan itu dasar dari orang itu belajar, dasar dari orang akan mendapatkan ilmu apapun itu. Kalau ilmu darurinya rusak, maka dia ghairu mukallaf, tidak akan mendapatkan taklif dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ilmul muktasab, adapun ilmu yang diusahakan atau disebut juga ilmu nadhari atau disebut sebagai ilmu kasbi atau ilmu apapun itu hanya istilah. Fahuwa al-mauqufu 'ala an-nadhari wal istidlal, yaitu ilmu yang digantungkan, yang tergantung pada argumentasi, pada pemikiran dan argumentasi. Contohnya apa? Kal ilmi bi annal alam hadis, seperti mengetahui bahwasanya alam semesta itu hadis. Kenapa statement alam semesta itu hadis itu adalah ilmu nadhari? Fa innahu mauquf, karena pengetahuan alam semesta itu hadis bermula itu mauqufun, tergantung ala nadhari, tergantung dari berpikir fil alam, tentang alam, wa ma nusyahiduhu fihi, dan apa yang kita saksikan di alam semesta, minat taghayyur, berupa perubahan-perubahan, fayantaqilu min taghayyurhi ila huduthi, sehingga otak dia beralih dari mengambil kesimpulan perubahan alam semesta ini kepada kesimpulan hadis. Nah, ini adalah sarah dari Syekh Jalaluddin Mahali, sebenarnya itu sedang menerangkan contoh dari kias awal, kias dalam sakal awal dalam ilmu mantik. Dia mengatakan gini, seperti mengetahui alam semesta itu hadis, itu berarti ini konklusinya, alam semesta itu hadis. Kemudian beliau mengatakan alam semesta itu hadis itu tergantung, artinya dia digantungkan dari premis minor dan premis mayor sebelumnya. Alan nadhari fil alam. Jadi gini,
tergantung dari kita berpikir tentang alam semesta. Wa ma nusyahiduhu minat taghayyur. Makanya kalau kalimat ini dibentuk dengan syakal pertama di dalam ilmu mantik, maka bisa kita bentuk seperti ini. Al-alam mutaghayyir itu adalah premis minor. Premis minor dalam syakal awal di dalam kias atau silogisme. Kemudian wa kullu mutaghayyir hadis fayantakilu min taghayyurihi ila hudusi. Otak dia beralih dari perubahan yang dia saksikan di alam semesta kepada kesimpulan bahwasanya alam semesta setiap yang berubah itu adalah bermula. Maka kesimpulannya adalah anal alam hadis. Jadi al-alam mutaghayyir, alam itu berubah-ubah. Argumentasi premis minor itu apa? Argumentasi premis minor di sini adalah bi ihda al-hawas al-khamsu. Setiap hari dia melihat alam semesta itu berubah. Ada mobil bergerak dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Anak kecil, awalnya kecil kemudian dia berubah menjadi besar. Berarti semua yang terjadi di alam semesta itu berubah. Maka dia menjadikan kesimpulan yang dilihat sehari-hari ini menjadi premis minor. Oke, dijadikan premis minor. Kemudian dari premis minor ini dia ingin mendapatkan premis mayornya. Al-alam mutaghayyir, alam semesta itu berubah. Kemudian premis mayornya wa kullu mutaghayyir hadis, dan setiap yang berubah itu bermula. Nah, argumentasi setiap yang berubah itu bermula itu dari apa? Argumentasinya dari rasional, dari akal. Kenapa? Karena begini, yang disebut sebagai berubah adalah peralihan dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Satu kondisi ke kondisi yang lain. Yang mana ketika ada peralihan dari kondisi pertama menuju kondisi kedua, itu selalu ada kondisi pertama. Selalu ada kondisi pertamanya sebelumnya. Artinya bermula. Bahwasanya apapun yang terjadi perubahan itu berarti pasti ada permulaan. Ingat, ini kaidah rasional. Setiap yang berubah itu pasti ada permulaannya. Mustahil. Oh, orang ini dulunya miskin, sekarang kaya, berarti ada permulaannya. Kayanya dia itu ada permulaan. Permulaan sebelum kaya dia miskin. Oh, sekarang besar, sebelumnya itu kecil, berarti besar dia itu ada permulaannya. Oh, dia sekarang dilahirkan, berarti sebelum dilahirkan itu pasti sebelumnya belum dilahirkan. Jadi setiap hal yang berubah itu pasti ada permulaannya. Karena itu kita mensifati Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang baqo. Baqo itu kekal, dia nggak berubah sama sekali. Karena dia kekal, itu adalah efek dari dia itu qadim. Allah memiliki sifat qadim. Qadim itu tidak memiliki permulaan. Wa kullu ma sabata kitabuhu sabata baqauhu. Setiap yang qadim itu pasti tidak mungkin berubah, pasti kekal. Ingat, ini kaidah rasional. Setiap yang tidak memiliki permulaan, dan itu hanya Allah, itu pasti kekal. Dan setiap yang memiliki permulaan itu pasti mengalami perubahan. Tidak ada satu bagian pun level mikro ataupun makro di alam semesta yang mana itu ketika kita menyebutnya itu berubah, kecuali dia pasti memiliki permulaan. Maka premis mayor ini bisa kita dapatkan. Setiap yang berubah itu bermula. Ini premis mayor. Kemudian kita hasilkan konklusinya, yaitu dengan cara menghapus hadul ausat. Hadul ausat yang berulang, yaitu berubah. Al-alam mutaghayyir. Ini kan hadul ausatnya. Wa kullu mutaghayyir, jadi setiap yang berubah itu bermula. Nah, ini yang berulang di premis minor dan premis mayor. Ini kita hapus. Maka menghasilkan al-alam hadis. Alam semesta itu hadis. Nah, annal alam hadis. Ini adalah konklusinya. Itu cara berpikir. Dan syakal awal ini syakal yang sangat daruri, sangat fitri, sehingga orang itu tidak bisa mengingkari syakal awal itu dipikirkan oleh semua orang, walaupun dia nggak bisa menyusunnya. Itu sangat dekat dengan otak. Bahkan ulama-ulama, sebagian ulama yang mengkritik mantik, diantaranya Ibnu Taimiyah, diantaranya Taqiyuddin Nabhani pendiri Hizbut Tahrir, itu yang mengkritik manfaat ilmu logika. Itu ketika membuktikan ilmu mantik gak bermanfaat, dia itu menggunakan syakal pertama dalam kias silogisme mantik. Artinya apa? Seperti statement bukti bahwasanya pendidikan itu nggak penting. Bukti bahwasanya pendidikan itu penting adalah kamu bisa membuktikan pendidikan itu nggak penting. Jadi kita mengetahui pendidikan itu nggak penting setelah kita mengalami pendidikan. Jadi ternyata ijazah itu nggak bermanfaat. Yang lebih manfaat itu link jaringan. Nah, itu bisa dapat kesimpulan itu dari mana? Dari setelah merasakan pendidikan. Itu bukti bahwasanya pendidikan itu penting.
Jadi saking kuatnya sakal awal, bentuk pertama dari silogisme itu sampai orang yang mengingkari mantik, manfaat mantik itu tidak bisa lepas. Dia tetap menggunakan sakal pertama untuk membuktikan mantik itu salah. Itu bukti bahwasanya mantik itu benar. Enggak? Kuat sekali. Tinggi baliku mah biasa. Yang bikin pada itu di sakal awalnya itu ya. Ya emang sakal sani, sakal sali, sakal robi itu semuanya bisa dikembalikan kepada sakal yang pertama. Dari sakal awal itu para ulama sudah memberikan nas itu fitri doruri. Manusia normal itu pasti menggunakan sakal yang pertama. Pasti menggunakan. Dia sadar atau nggak sadar, pasti. Ya. Oke, itu mantik. Jadi membahas usul fikih itu penting mengetahui banyak ilmu karena usul fikih itu campuran ilmu logika, campuran ilmu kalam, campuran ilmu balaghah, campuran ilmu mustalah hadis, campuran ilmu ulumul hadis, ulum tafsir dan sebagainya. Itu campuran semuanya, ilmu lugha. Makanya ilmu yang paling agak susah untuk dikuasai secara mendalam itu termasuk usul fikih karena dia harus menguasai ilmu yang banyak terlebih dahulu supaya bisa mendalam di sini. Termasuk belajar filsafat itu harus supaya bisa memahami ilmu usul fikih. Dan terkait masalah ilmu doruri itu kalau seandainya warikul ada, ya, apakah bisa dikategorikan apa namanya ilmu doruri juga? Gini, ini pertanyaan penting dan kadang orang itu nggak bisa bedain antara gini. Seolah-olah ketika kita mengatakan ada ilmu doruri dan ada ilmu nadhari dan ilmu doruri itu kuat sekali, seolah-olah ilmu doruri itu nggak bisa hilang. Padahal Allah itu bisa menjadikan yang namanya ilmu doruri itu masih makhluk, ciptaan Allah, disetting oleh Allah, diciptakan oleh Allah di dalam otaknya manusia. Artinya kalau dia diciptakan, suatu ketika bisa dicabut oleh Allah. Ada orang dilahirkan dalam keadaan dia sudah majdub, dia tidak dihilangkan oleh Allah ilmu dorurinya sehingga tidak bisa membedakan kanan kiri dan sebagainya. Ada sebagian wali di daerah Sidoarjo zaman dulu tahun 80-an yang dia sampai dia lahir itu dalam keadaan sujud. Kemudian dia sudah umur tua pun dinikahkan sama keluarganya. Itu pun nggak tahu caranya nikah, diajarin. Tapi omongannya itu selalu kejadian gitu loh. Kecelakaan. Jadi wali terkenal wali, Mbak Ut terkenal di Sidoarjo zaman tahun 80-an, tahun 60-an, 70-an. Mbak Ut namanya. Itu sebagian ilmu dorurinya oleh Allah dicabut. Ketika ilmu dorurinya dicabut, itu nggak kena taklif. Makanya dia ngapain nggak bisa, seperti Quran yang rusak. Seperti Quran yang rusak, itu nggak boleh dihinakan, tapi juga nggak bisa dibaca, nggak bisa kita tiru. Nah, tapi kalau ada orang ngaku majdub tapi masih bisa membedakan ini uang, wanita cantik dan sebagainya itu, ya itu anulah, pura-pura. Jadi pura-pura majdub. Kita bisa bedain antara orang majdub. Gokil dia. Jadi bisa jadi punya anak. Diajarin, Mbak Ut itu sampai nikah itu diajarin caranya bersenggama itu gimana, diajarin. Iya, sama keluarganya supaya bisa punya keturunan. Ya karena dari kecil lahir itu dalam keadaan sujud dan nangis terus kecuali ketika dia melihat matahari kayak gitu. Jadi terkenal wali sejak kecil. Jadi masih termasuk. Jadi ilmu doruri itu sebagiannya orang yang mengalami itu dicabut sebagian ilmu dorurinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu doruri itu enggak benar-benar pasti semua orang itu pasti memiliki ilmu doruri yang sama, enggak. Faktanya itu karena ilmu doruri itu ciptaan, kapanpun bisa dicabut oleh Allah dalam kondisi tertentu. Secara simpelnya doruri sama nazari bedanya apa? Doruri tidak perlu berpikir untuk bisa mendapatkan kesimpulan. Tapi kalau nazari ya perlu berpikir. Nah, yang perlu ente tanyakan sebenarnya bukan doruri atau nazari. Yang pertanyakan, ya dimaksud berpikir itu apa? Jawabannya itu selanjutnya ini. Karena dimaksud berpikir itu. Kan dosenannya pernah berkata seperti ini. Banyak manusia berpikir bahwa dia telah berpikir, padahal dia belum berpikir. Definisi berpikir itu apa sebenarnya? Ya. Ada. Kalau di dalam ilmu logika ini, oke. Wan nazar huwal fikru fi halil mandzur fihi. An-nazar huwal fikru fi halil mandzur fihi. Berpikir itu adalah
Nazar itu adalah berpikir dalam keadaan objek yang dia pikirkan. Liyu'addiya ilal matlum, agar mengantarkan pada tujuan. Tapi bahasa definisi oleh Imam Haramain di sini itu definisi yang digampangkan oleh beliau. Karena ini ilmu untuk apa? Kitab untuk pemula ya. Jadi tidak terlalu didetailkan. Yang dimaksud berpikir di dalam bahasa ilmu logika, di dalam ilmu rasional dan ilmu kalam, ilmu ushul fikih sebenarnya itu lebih spesifik. Jadi gampangnya gini, perpindahan berpikir itu intinya itu adalah menggunakan kias sakel pertama dengan peralihan dari awalnya dia ngambil materi-materi tertentu yang dia ketahui, kemudian digabungkan dengan sesuatu yang belum diketahui, dengan disusun dengan sistem tertentu untuk menghasilkan konklusi. Bahasanya ribet, tapi semua orang melakukannya. Misalnya gini, contoh tadi, kita ingin menentukan status. Berpikir itu gini, kita ingin menentukan status. Alam semesta ini memiliki permulaan atau tidak? Dia bermula atau tidak bermula? Nah, ini kan objek atau tujuan yang ingin kita capai. Syarat tujuan yang ingin kita capai adalah dia harus belum diketahui. Karena kalau sudah diketahui, dia tahsilul hasil. Sudah ada tapi malah dihasilkan lagi. Berarti kita sedang tidak tahu alam semesta ini hadis atau tidak, ini bermula atau tidak. Oke. Ini berarti majhul. Kemudian kita ngambil bagian dari alam semesta yang kita ketahui unsur-unsurnya. Apa itu alam semesta? Kejadian sehari-hari, kita melihat orang, melihat dan sebagainya, perubahan dan sebagainya. Oh, kita lihat yang sesuai dengan itu. Oh, kita ambil dari alam semesta yang kita ambil, yang kita lihat. Dari apa? Dari sesuatu yang doruri. Doruri apa? Di sini yaitu kita melihat orang itu berubah. Kita melihat alam semesta bagiannya ini berubah. Ini kan ilmu ini tidak memerlukan pemikiran sama sekali kan? Kita bisa menetapkan status sesuatu alam semesta ini berubah hanya dengan melihatnya. Maka itu adalah ilmu doruri. Maka ilmu doruri ini kita jadikan premis yang pertama, premis minor, yaitu al-alam mutaghayyir, alam semesta itu berubah. Ya kan? Kemudian ya, kita cari setelah kita tahu objeknya, yaitu kita bertujuan untuk mendapatkan konklusinya, kemudian kita mengambil sesuatu bagian yang kita ketahui, kemudian kita susun ini, bagian ini yang kita ketahui yaitu perubahan ini untuk menghasilkan konklusi dengan cara disusun dengan sistem premis, sistem kias sakel pertama, dengan cara kita mengambil sesuatu yang bisa mengantarkan unsur yang kita ketahui untuk bisa lewat atau diarahkan kepada sesuatu yang konklusi yang kita tuju. Dengan cara apa? Ketika kita sudah mendapatkan alam semesta itu berubah. Oke. Kemudian kita coba, setiap yang berubah itu bermula nggak sih? Bermula. Nah, maka ketika kita sudah menghasilkan kesimpulan atau bisa mendapatkan keputusan bahwa alam semesta itu bermula, maka kita proses. Oh, ternyata ini adalah hadul ausatnya kita hapus, akhirnya mendapat kesimpulan yaitu alam semesta kita putuskan itu bermula. Jadi berpikir itu menggunakan landasan ilmu doruri yang kita ketahui, kemudian kita hubungkan dengan sesuatu ilmu doruri yang sudah ada pada diri kita, kemudian kita bentuk dengan sistem tertentu, yaitu yang dibahas di dalam bab qiyas di dalam ilmu mantik. Kemudian kita hasilkan proses, kita masukkan ke alat sehingga menghasilkan kesimpulan. Seperti berpikir itu seperti kita punya mesin. Kita punya mesin yang pencetak makanan misalnya. Kita objeknya, tujuannya adalah kita ingin buat cetakan makanan, produk tertentu. Maka yang kita lakukan adalah kita mengambil barang yang sudah ada dong, bahannya. Kemudian barangnya kita ambil, kita masukkan ke alat. Tes alatnya itu nanti yang memproses dengan sistem tertentu sehingga menghasilkan produk yang sudah jadi. Berpikir itu seperti itu, mengambil bahan doruri, bahan mentah, kemudian kita proses di otak kita dengan bab kias di dalam mantik, kemudian menghasilkan produk. Diprosesnya bahan mentah
untuk menghasilkan produk itu yang di dalam ilmu logika disebut sebagai berpikir. Cara bentuknya enggak fisik, tapi dia bentuknya adalah sesuatu yang ada di otak. Caranya seperti itu. Liyu'ad dia ilal matlub, agar dia bisa menghasilkan kepada objek yang kita tuju. Wal istidlal, argumentasi itu apa? Mengambil argumentasi itu apa? Tolabud dalil, dia meminta atau mencari dalil, mencari petunjuk. Yang disebut sebagai istidlal itu adalah tolabud dalil, artinya mencari petunjuk. Saya beristidlal dengan perubahan di alam semesta untuk mendapatkan petunjuk tentang alam semesta itu bermula. Alam semesta itu bermula. Liyu'ad dia ilal matlub, agar dia bisa mengantarkan pada tujuan yang dicari. Jadi bahan materinya untuk bisa menghasilkan konklusi itu adalah bahan materi yang kita dapatkan dari ilmu-ilmu yang doruri sehari-hari. Kemudian kita proses dengan proses tertentu sehingga bisa menghasilkan kesimpulan. Loh Ustadz, ada pertanyaan. Kalau berpikir itu mudah seperti itu, kenapa banyak orang-orang ateis itu mengingkari alam semesta itu bermula, alam semesta memiliki pencipta dan sebagainya? Kok mereka menentukan bahwa alam semesta itu dia abadi? Itu ada bahasannya. Di dalam kitab Mawaqif disebutkan bahwasanya kadang itu orang itu bisa mendapatkan ilmu doriri tertentu. Dia juga bisa mendapatkan materi-materi yang bisa dibuat menjadi konklusi tertentu, yaitu ilmu nadhari. Tapi dia tidak bisa menghasilkan kesimpulan. Padahal itu sakal pertama yang doruri sekali, yang fitri sekali. Kenapa? Karena syarat perpindahan untuk menghasilkan dari premis minor, premis mayor menjadi konklusi, itu syaratnya kalau bahasa Ibnu Sina itu adalah at-tafattun. Harus ada kesadaran. Kadang dia itu sudah mendapatkan premis minor, dia juga bisa mendapatkan premis mayor. Hanya dengan dibentuk sakal pertama yang itu fitri, tidak membutuhkan pikiran, itu bisa. Tapi syaratnya orang kadang itu nggak bisa sadar itu ketika dia ghaflah, lalai, ketika dia nggak tafatun itu kesadar. Jadi selama dia nggak tafatun, nggak sadar akan premis minor itu memiliki hubungan dengan premis mayor, sehingga ketika kita hapus hadul ausatnya, dia bisa menghasilkan konklusi. Selama dia nggak sadar, dia nggak akan bisa menghasilkan konklusi itu. Karena setiap orang melihat alam semesta itu berubah. Dan setiap orang itu kadang juga bisa menghasilkan kesimpulan alam semesta yang berubah itu adalah bermula. Tapi dia nggak bisa menghasilkan konklusi bahwasanya alam semesta itu bermula. Seperti yang terjadi pada Stephen Hawking. Stephen Hawking seorang fisikawan Inggris yang sangat cerdas sekali. Dia termasuk yang mempopulerkan teori black hole, lubang hitam. Dia itu meyakini bahwa di dalam kitab The Brief History of Time itu meyakini bahwasanya alam semesta itu memiliki ciptaan, memiliki pencipta. Dia selalu ada faktor eksternal yang membuat alam semesta itu sedemikian rumit. Kemudian di buku berikutnya yaitu The Grand Design, dia akhirnya agak mundur dari kesimpulan awal. Dia malah mengatakan bahwasanya alam semesta tidak butuh pencipta untuk bisa ada. Kenapa? Karena di alam semesta itu sudah ada yang namanya gaya gravitasi. Sumber dari penciptaan alam semesta adalah gaya gravitasi. Maka secerdas Stephen Hawking sendiri itu mengalami kesalahan dalam berpikir. Kesalahannya apa? Kesalahannya begini. Dia mengatakan bahwasanya alam semesta tidak butuh pencipta. Kenapa? Karena alam semesta sudah memiliki gaya gravitasi. Pertanyaannya adalah gaya gravitasi termasuk alam semesta atau tidak? Kalau gaya gravitasi itu adalah bukan bagian dari alam semesta, dia apa? Dia Tuhan. Kalau kita anggap sebagai Tuhan, berarti kamu sudah menetapkan Tuhan itu adalah gravitasi. Berarti kamu sudah menetapkan alam semesta memiliki Tuhan, yaitu gravitasi. Terlepas Tuhannya itu benar atau salah, itu urusan berikutnya. Tapi kalau kamu meyakini bahwasanya gravitasi, dan itu yang terjadi pada ilmu fisika, bahwasanya gravitasi itu adalah sebuah gaya relasi antara benda yang bermassa dengan benda bermassa yang lainnya. Artinya harus gaya gravitasi itu muncul berikutnya setelah benda bermassa itu ada. Artinya ketika kamu mengatakan alam semesta tercipta gaya gravitasi, maka sama saja kamu mengatakan bahwasanya alam semesta itu tercipta dari dirinya sendiri, dari gaya gravitasi. Padahal gaya gravitasi itu muncul
karena adanya alam semesta. Itu terjadi daur, vicious circle kalau di dalam bahasa ilmu logika, ilmu rasional. Gravitasi itu ada karena apa? Karena adanya alam semesta. Sedangkan kamu menisbatkan alam semesta muncul karena ada gravitasi. Gravitasi tergantung alam semesta tergantung gravitasi. Daur, vicious circle. Orang secerdas Stephen Hawking pun salah dalam mengambil kesimpulan. Padahal dia mengamati banyak hal, tapi kesimpulannya salah. Itu logika berpikir yang dasar di dalam ilmu logika, dan itu dalam pembahasan terakhir pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.